Setiap minggu ada kasus sifilis, setiap bulan ada kasus HIV, staf medis di Guangzhou terkejut dengan hasil tes darah dari klien transplantasi rambut. Beberapa blogger di media sosial China daratan baru-baru ini mengklaim bahwa jumlah penderita AIDS terlalu banyak, AIDS merajalela, dan AIDS ada di mana-mana. Seorang blogger menyatakan bahwa sebuah cabang rumah sakit transplantasi rambut di Guangzhou, yang terutama melayani klien kelas atas, menemukan melalui tes darah praoperasi bahwa sifilis terdeteksi setiap minggu dan AIDS setiap bulan, membuat sang blogger merasa ngeri. Penemuan mengejutkan di rumah sakit transplantasi rambut Guangzhou, sifilis setiap minggu, AIDS setiap bulan. Pada tanggal 11 Juni tahun 2025, seorang blogger Douyin bernama Blind Ajir memposting video yang mengklaim bahwa pacarnya pernah bekerja pada tahun 2023 di sebuah cabang jaringan rumah sakit transplantasi rambut nasional di Guangzhou. Dia mengaku diberitahu bahwa di satu lokasi tersebut, kasus sifilis pada klien transplantasi rambut terdeteksi setiap minggu, dan 1 hingga 3 kasus AIDS ditemukan setiap bulan. Hal ini didasarkan pada tes darah wajib sebelum operasi untuk menyaring penyakit menular. Pacarnya juga mengungkapkan bahwa sifilis ditemukan setiap minggu dan AIDS setiap bulan hanya di cabang itu saja, bahkan selebriti internet terkenal pun ada yang terbukti positif HIV. Rumah sakit tersebut melayani klien berpenghasilan tinggi, sebuah demografis yang ia sebut memiliki insiden penyakit seperti itu yang sangat tinggi, dan ia sebut sebagai mengerikan. Setelah mengetahui temuan ini dari tempat kerja pacarnya, sang blogger berkata, "Saya merasa sangat ngeri." Ia mengatakan, jumlah pasien AIDS di negara kita benar-benar meningkat, sambil mempertanyakan mengapa virus seperti flu yang memerlukan masker bisa membuat orang dikucilkan secara sosial, sementara infeksi AIDS justru dirahasiakan. Apakah ada hierarki virus? Satu bisa disembuhkan, tapi AIDS tidak bisa disembuhkan seumur hidup. Beritahu saya, mana yang lebih serius? Lanjutnya, inilah yang tidak saya mengerti. Apakah pemerintah lebih peduli pada privasi warganya daripada keselamatan mereka? Ia mencatat bahwa meskipun ada hukuman hukum bagi penyebar penyakit menular dengan sengaja, ia menganggap peraturan itu tidak berguna. Dokter memperingatkan, AIDS ada di mana-mana, banyak siswa SMP, SMA, dan mahasiswa yang terinfeksi. AIDS dilaporkan menyebar dengan cepat di seluruh China daratan. Menurut statistik resmi Partai Komunis China, PKC, lebih dari 4.000 kasus baru HIV dilaporkan pada bulan April, dengan 1.642 kematian terkait. Dr. Liu Yan, seorang ginekolog di Rumah Sakit Afiliasi Ketiga Universitas Medis Pertama Shandong, menyatakan melalui akun Douyin-nya, Dr. Yan, bahwa AIDS ada di mana-mana. Bisa jadi orang yang terinfeksi ada di sekeliling Anda. Ia melaporkan bahwa pada tahun 2022, China memiliki 1,2 juta pasien AIDS yang terdaftar, berarti kira-kira 1 dari setiap 200 orang terinfeksi. Provinsi Sichuan dan Guangxi mencatat tingkat infeksi tertinggi. Beberapa warganet berkomentar, kalau tidak menghitung anak-anak dan lansia, itu berarti 1 dari setiap beberapa ratus orang, dan itu baru data yang dilaporkan. Mungkin masih banyak yang tidak dilaporkan. Dr. Zhang Xiaohua, Wakil Kepala Klinik Penyakit Menular dan Imunologi di Rumah Sakit Rakyat ke-6 Zhengzhou, sebelumnya mengatakan kepada media lokal, kami telah melihat banyak mahasiswa, siswa SMA, bahkan SMP, termasuk yang berprestasi, datang diam-diam untuk tes dan ternyata positif. Mereka sering duduk menangis tak terkendali. Orang tua sama sekali tidak menyangka anak mereka bisa terinfeksi. Yang paling muda yang pernah kami temui baru berusia 13 tahun. Salah satu sumber AIDS, mahasiswa internasional dari Afrika, menurut Jaringan Pencegahan dan Edukasi AIDS Chongqing, yang mengutip data dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit China, CDC, China memiliki 1,329 juta orang yang hidup dengan HIV/AIDS per Juni tahun 2024. Provinsi dengan tingkat insiden tertinggi termasuk Guangxi, Chongqing, Sichuan, dan Guizhou. AIDS semakin berdampak pada kelompok usia muda, dengan siswa SMP dan SMA yang berusia 13 tahun pun kini terbukti positif. Mahasiswa tetap menjadi kelompok risiko tinggi, dengan sekitar 3.000 infeksi baru dilaporkan setiap tahunnya. Terkait sumber penularan, ada klaim bahwa beberapa mahasiswa asing dari Afrika turut menjadi faktor penyebaran. Universitas di China mengalami peningkatan tahunan sebesar 35% dalam jumlah mahasiswa dari wilayah Afrika tertentu, daerah yang memiliki tingkat HIV tertinggi di dunia. Dalam pidatonya pada Forum Smart Mountain Summit tahun 2018, Ren Ziqiang, mantan ketua Huayuan Real Estate Beijing, sekarang dipenjara, menyatakan bahwa meskipun kasus AIDS menurun secara global, jumlahnya meningkat tajam di China daratan, terutama di universitas-universitas. Ia secara kontroversial menyalahkan insentif keuangan PKC untuk mahasiswa Afrika, yang ia tuduh membawa AIDS ke China.